Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Sebut saja Bougainville, nama bangsal yang Pak Nasir tempati setelah dipindah dari ruang ICU. Pak Nasir merasa lega setelah keluar dari ruang sebelumnya yang sangat menakutkan baginya itu. Beliau berharap saat berada di bangsal semua akan berjalan baik-baik saja. Tapi pada jam pertama Pak Nasir berada di bangsal itu, salah seorang penunggu pasien justru mengatakan hal-hal yang semestinya tidak perlu diceritakan. Mungkin maksudnya baik, supaya Pak Nasir dan keluarganya berhati-hati. Penunggu pasien di bed sebelah mengatakan, kalau pasien sebelumnya yang menempati bed yang sekarang ditempati Pak Nasir, baru saja meninggal. Mengetahui hal tersebut, Pak Nasir pun buru-buru meminta perawat untuk berpindah bed. Beruntungnya di ruang itu ada beberapa bed yang kosong. Penunggu pasien sebelah juga mengatakan, kalau di ruangan itu banyak sekali gangguan. Jadi Pak Nasir dan keluarganya dimohon untuk jangan lupa berdoa. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Pak Nasir tidak terbukti pada hari pertama di bangsal itu. Semua berjalan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun. Pak Nasir dan istrinya bisa beristirahat dengan tenang. Memang seperti itulah yang diharapkan, sehingga bisa lekas pulih dan segera kembali pulang ke rumah. Pada hari kedua, hal-hal aneh mulai Pak Nasir rasakan. Saat itu waktu telah lewat asar dan beranjak menuju maghrib. Ruangan yang semula tidak berbau apa-apa, tiba-tiba saja tercium aroma wangi kembang yang sangat menyengat. Pak Nasir menanyakan bau itu pada istrinya, yang ternyata istrinya pun mencium aroma yang sama. Bersamaan ketika pasangan suami istri itu sedang membahas aroma wangi kembang, pintu kamar mandi di ruangan itu tiba-tiba tertutup dengan sendiri. Pak Nasir dan istrinya pun mulai menangkap sesuatu yang tidak wajar. Itu cuma angin, Bune, tidak ada apa-apa, kata Pak Nasir mencoba menenangkan istrinya. Tapi baik Pak Nasir maupun istrinya menyaksikan dengan jelas bagaimana pintu yang tertutup rapat itu kembali terbuka seperti ada orang yang baru saja keluar. Aroma wangi kembali menyeruak menyengat hidung. Selepas maghrib, seorang perawat datang untuk memeriksa Pak Nasir. Tidak ada yang aneh pada perawat itu. Hanya saja, Pak Nasir melihat kalau perawat itu memiliki wajah yang sangat pucat sekali. Tidak ada senyum, juga tidak ada sepatah kata pun yang terlontar dari si perawat. Bahkan saat Pak Nasir menanyakan kapan diperbolehkan pulang, perawat itu terkesan acuh tak acuh. Hanya beberapa saat saja perawat itu mengecek infus dan memeriksa keadaan Pak Nasir. Setelahnya, perawat itu berjalan masuk ke kamar mandi. Pintu kamar mandi pun kembali tertutup. Herannya, istri Pak Nasir tidak melihat kehadiran perawat itu. Kecurigaan Pak Nasir mulai tumbuh. Setelah lebih dari 10 menit perawat yang masuk ke kamar mandi itu tidak keluar juga. Sampai akhirnya Pak Nasir meminta istrinya untuk mengecek ke dalam. Istri Pak Nasir pun mengetuk pintu kamar mandi. Beberapa kali beliau juga memanggil si perawat. Pada saat itulah pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Padahal istri Pak Nasir tidak menyentuh sama sekali. Saat pintu telah terbuka, istri Pak Nasir pun melongok ke dalam. Ternyata di dalam sana tidak ada seorang pun, apalagi seorang perawat seperti yang dikatakan Pak Nasir. Menyaksikan keganjilan tersebut, Pak Nasir berusaha meyakinkan istrinya bahwa baru saja ada seorang perawat yang datang lalu masuk ke kamar mandi.
Seketika itu pula, bulu tengkuk keduanya berdiri. Mereka merasa ketakutan. Berkali-kali keduanya mengucap istighfar dan berdoa sebisa mereka. Anjar, anak sulung Pak Nasir, menggantikan ibunya di malam ketiga. Anjar tidak percaya dengan cerita kedua orang tuanya. Baginya, hantu itu tidak akan bisa mewujud. Kalau hanya bisikan-bisikan atau suara-suara mungkin bisa. Tapi kalau mewujud sebagai sebentuk sosok, kemungkinannya sangat kecil. Anjar memang belum pernah sekalipun mengalami kejadian yang menyeramkan. Sampai pukul 10 malam waktu itu, tidak terjadi sesuatu yang digambarkan Anjar sebagai penampakan atau interaksi makhluk astral. Semua berjalan normal. Tidak ada pintu kamar mandi yang membuka menutup sendiri. Tidak ada sosok perawat yang menghilang dan sebagainya. Merasa aman-aman saja, Anjar pun berniat untuk beristirahat. Ia juga melihat ayahnya tidur dengan pulas. Maka dalam posisi masih duduk di sebelah ayahnya, Anjar pun mencoba tidur. Anjar terbangun dari tidurnya setelah ia mendengar suara orang bercakap-cakap. Rupanya ada dua perawat yang sedang memeriksa kondisi ayahnya. Seorang perempuan lagi sedang memeriksa infus. Anjar melihat keduanya dengan tatapan takjub. Keduanya memiliki paras yang sangat cantik. Mereka berdua juga menebarkan aroma yang sangat wangi. Tidak lama berselang, kedua perawat itu pun selesai memeriksa Pak Nasir. Keduanya lantas berjalan ke arah sudut ruangan, berlawanan arah dengan pintu keluar masuk utama di ruang itu. Melihat hal itu, Anjar pun bangkit dan mengikuti kedua perawat itu. Mbak mau kemana? Tanya Anjar keheranan. Kedua perawat itu berhenti dalam posisi membelakangi Anjar. Mereka juga tidak menjawab pertanyaan Anjar. Anjar pun dibuat keheranan oleh tingkah kedua perawat itu. Namun rasa heran itu langsung terjawab, karena sesaat kemudian keduanya menoleh secara bersamaan ke arahnya. Anjar terkejut dan terlonjak setelah melihat wajah asli kedua perawat itu. Anjar tidak lagi melihat paras cantik seperti semula. Keduanya justru memiliki wajah yang rata. Wajah kedua perawat itu benar-benar rata, tidak memiliki hidung, mulut, maupun mata. Sangat mengerikan, karena wajah yang rata itu berlumuran oleh darah. Kedua perawat itu lantas kembali berjalan meninggalkan Anjar. Mereka menembus tembok ruangan, lalu lenyap tidak berbekas. Anjar hanya bisa terpana melihat kejadian itu. Tubuhnya gemetaran dan lututnya goyah. Kejadian yang Anjar alami sendiri itu langsung membuatnya percaya oleh cerita ayahnya. Hantu itu memang ada, dan mereka baru saja menampakkan diri di depan mata kepalanya. Sesaat kemudian, Anjar kemudian duduk di sebelah bed tidur ayahnya. Keringat dingin mengalir dengan deras. Tubuhnya tiba-tiba saja lemas, seperti habis berlari berkilometer jaraknya. Bayangan raut wajah berdarah-darah itu masih terlihat jelas di pelupuk matanya. Anjar mencoba menenangkan diri. Berkali-kali ia mengucap istighfar dan bersolawat. Berangsur-angsur, pikiran Anjar pun kembali tenang. Ia akan mencoba tidur agar bisa memulihkan tenaga. Namun belum juga mata Anjar terpejam, ia mendengar suara pintu terbuka. Jangan-jangan ada dedemit lagi, pikir Anjar. Di pintu itu, ia melihat seorang wanita berusia sekitar 50-an tahun. Wanita itu memakai pakaian berwarna merah muda,
Pakaian yang dikenakan pun seperti orang yang tidak berkondangan, rapi dan sedikit formal. Anjar yang tidak mengenal wanita itu lantas tersenyum dan menanyakan jati diri si wanita. Siapa tahu salah besuk kamar, atau kemungkinan terburuk adalah orang yang mempunyai niatan yang tidak baik. Pukul 1 dini hari, seharusnya gerbang bangsal sudah ditutup untuk pembesuk. Wanita itu kemudian duduk di bed sebelah yang kosong. Tatapan matanya terlihat sayu, ada raut kesedihan di wajahnya. Anjar mengamati wanita itu, lalu kembali menanyakan apakah wanita itu juga pasien di bangsal B ataukah pembesuk. Sebab kalau pembesuk, di ruangan itu hanya ada ayahnya seorang, karena pasien terakhir sudah diizinkan pulang. Wanita itu seperti tidak mendengarkan perkataan Anjar. Hanya tangisnya saja yang semakin keras. Karuan saja, Anjar sedikit kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Ia tidak ingin tangisan wanita itu mengganggu istirahat ayahnya, apalagi ia sama sekali tidak mengenalnya. Apa kata perawat kalau tahu ada orang lain di ruangan itu? Nanti dikira melakukan hal yang tidak. Tangis si wanita pun mereda. Wanita berambut sebahu itu kemudian mulai bercerita bahwa ia sudah tidak memiliki siapa-siapa. Suaminya sudah meninggal, sedangkan anak satu-satunya tidak pernah pulang. Bahkan sekedar menelepon atau memberi kabar pun paling hanya sebulan sekali. Ingin sekali ia mengunjungi anaknya, namun ia tidak tahu alamat tinggal karena anaknya pun ditanya tidak pernah mau memberitahunya. Saat ia memberitahu kalau sedang sakit pun, si anak juga tidak mau pulang menjenguk. Si ibu dengan memendam perasaan yang bercampur aduk antara rindu, sedih, dan kecewa, mengakibatkan penyakit asam lambungnya menjadi semakin parah. Setiap kali si ibu menelepon anaknya, memohon agar anaknya pulang barang sehari 2 hari. Si ibu sangat rindu dan ingin sekali melihat cucunya. Bukan masalah biaya rumah sakit yang ibu harapkan, tapi kerinduan yang sangat mendalamlah yang tidak lagi bisa tertahankan. Namun berkali pula, jawaban sang anak hanya sibuk, nanti, belum sempat, dan hanya itu saja yang diulang-ulang. Anjar ikut merasakan suatu kesedihan saat mendengarkan cerita wanita itu. Si wanita kemudian meneruskan penuturannya, yang pada akhirnya penderitaan itu berakhir 4 hari yang lalu. Di atas bed paling pojok itulah ia menghembuskan nafas terakhir. Si wanita menceritakan kalau ia mati dengan membawa rasa rindu dan kecewa. Ia sangat merindukan anak semata wayangnya, sekaligus kecewa karena anaknya sama sekali tidak pernah menjenguknya. Tangis wanita itu kembali pecah. Anjar sangat gugup mendengar penuturan wanita itu. Jadi, wanita yang berada di depannya ini sudah meninggal. Anjar menebak-nebak. Wanita itu seperti tahu apa yang sedang Anjar tanyakan dalam hati. Ia pun berucap kalau ia memang sudah meninggal dan hanya ingin menengok tempat tidurnya yang terakhir kali. Ia masih berharap anaknya datang menjenguk. Setelah berkata demikian, tiba-tiba wanita itu lenyap dari pandang mata Anjar. Meskipun begitu, Anjar masih mendengar suara tangisan wanita itu. Tangisan yang sangat pilu, sedih menyayat hati. Tangisan penuh rasa kecewa. Pak Nasir menyeruput kopi yang tinggal sedikit.
Beliau telah selesai menceritakan pengalamannya beberapa waktu yang lalu saat berada di rumah sakit. Ada satu hikmah yang Pak Nasir petik, bahwa selama ini Pak Nasir merupakan seseorang yang sangat temperamental. Sedikit saja ada anggota keluarga maupun rekan atau tetangganya yang berbuat tidak menyenangkan hatinya, Pak Nasir langsung tersulut amarahnya. Beliau langsung meledak-ledak. Bahkan ketika melihat anak kecil yang tanpa sengaja mematahkan ranting tanaman hias yang beliau tanam, tanpa ragu beliau pun memarahi anak kecil tersebut. Saya yakin itulah teguran dari Allah untuk saya yang selama ini selalu mengumbar sifat pemarah. Padahal sebenarnya sifat pemarah bukanlah sifat yang baik. Sebaik-baik sifat adalah yang penyabar dan penyayang. Jadi kalian yang masih muda, tolong kendalikan nafsu amarahmu. Jadilah orang yang penyabar dan jangan bosan untuk berbuat baik. Pak Nasir mengakhiri kisahnya, lalu kami pun beranjak karena azan maghrib telah berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka